Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir Juz Tabarak oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala. Sekarang kita sampai pada ayat ke-6 dari surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Dan bagi orang-orang yang kafir kepada Rabb mereka azab neraka jahanam, dan jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Kita baca langsung tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Kata beliau, walihadza kana atba'uhum minal kuffar misluhum qad a'adallahu lahum adzabas sa'ir. Dan bagi para pengikut mereka, yaitu bagi pengikut setan-setan yang sudah kita sampaikan penjelasannya pada pertemuan yang lalu, mereka setan-setan dan para pengikutnya dari orang-orang kafir, Allah sediakan bagi mereka azab neraka as-sa'ir. Falihada qala walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bisal masir allati yuhanu biha ahluha ghayatal hawan. Dan mereka semuanya diazab dan dihinakan dengan sedahsyat-dahsyatnya penghinaan. Dan ini yang wajib diyakini oleh setiap muslim muslimah. Kalau kita meyakini kebenaran Al-Quran, wajib kita meyakini orang kafir, orang musyrik, orang munafik, mereka pasti di neraka kekal selama-lamanya. Seperti yang sudah kita lewati dari surat Al-Bayyinah misalnya, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlil kitab dan orang-orang musyrikin, mereka kekal di dalam api neraka jahanam selama-lamanya. Mereka sejelek-jelek makhluk. Allah mengatakan
Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik dalam kerak api neraka. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa malil dhalimina min ansar. Sesungguhnya yang berbuat kesyirikan diharamkan bagi mereka surga dan tempatnya neraka. Sekali lagi, ini adalah suatu yang wajib diimani oleh setiap muslim muslimah, mukmin mukminah. Jangan sampai punya keyakinan orang muslim, orang mukmin punya surga, orang kafir punya surga tersendiri. Tidak. Ya, karena Allah Al-Ahad, Allah satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi, cuma ada satu surga, satu neraka yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan surga Allah sediakan uiddat lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa, tentunya yang di atas keimanan. Dan neraka uiddat lil kafirin, neraka disediakan bagi orang-orang kafir, dan tidak boleh ada keraguan sama sekali. Ya, sebagaimana Allah mengatakan, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu. Di antaranya tidak ragu terhadap kabar berita dari Allah dan Rasul bahwasanya orang muslim, muslimah, mukmin, mukminah pasti di surga, sedangkan orang kafir pasti di neraka. Ya, meskipun sudah sering kita sampaikan, ini kaidah secara umum, bukan menunjuk individu tertentu, kecuali kalau ada nas yang khusus tentangnya. Tabat yada Abi Lahabin watab, Abu Lahab pasti di neraka, karena ada nas yang sudah khusus tentangnya. Ya, sekali lagi, secara umum harus yakin orang muslim, mukmin, muslimah, mukminah pasti di surga, orang kafir pasti di neraka. Sebagaimana Rasul sabdakan dalam hadis riwayat Muslim, walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadil ummah yahudiyan aw nasraniyan thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Sekali lagi kata Rasul, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah seorang pun dari umat ini, yaitu umat dakwah, baik Yahudi atau Nasrani, yang mendengar tentang diriku kemudian dia mati tidak beriman dengan yang aku ajarkan, kecuali dia termasuk penghuni api neraka. Ini salah satu bentuk iman kepada Allah, iman kepada Rasul, mengimani kabar berita dari Allah dan Rasul tentang nasib orang kafir di akhirat, pasti di neraka kekal selama-lamanya, dan Allah hinakan mereka dengan sedahsyat-dahsyatnya penghinaan. Kemudian ayat selanjutnya ini diantara perincian bagaimana Allah menghinakan, menyiksa orang kafir di akhirat. Kata Allah dalam ayat yang ke-7, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqaw wa hiya tafur. Apabila mereka dilemparkan ke dalam api neraka, mereka mendengar di dalam api neraka suara teriakan yang sangat keras, wa hiya tafur, dan api neraka tersebut dalam keadaan mendidih. Ayat selanjutnya, takadu tamayyazu minal ghaid, hampir-hampir api neraka jahanam terpecah belah karena kemarahannya. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Ketika dilemparkan di dalamnya sekelompok dari orang-orang kafir tersebut, para penjaga api neraka dari kalangan mereka bertanya, apakah
belum datang kepada kalian yang memberi peringatan. Kita baca tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ayat yang ketujuh, idza ulqu fiha, apabila mereka dilemparkan ke dalam neraka jahanam, ala wajhil ihana wadzul. Namanya di sini dilemparkan dalam keadaan hina dina. Sami'ulaha syahiqan, mereka mendengar suara yang keras, syahiqan, ay sautan alian fadhi'an, suara yang keras yang mengerikan. Ini kata para ulama, azab pertama ketika mereka dimasukkan ke neraka, sudah mendengar teriakan suara yang mengerikan. Ditambah lagi dengan panasnya api neraka. Seperti yang sudah kita pernah sampaikan dalam tafsir Juz Amma, Rasul mengatakan narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api kalian di dunia itu hanya satu bagian dari 70 api yang Allah ciptakan di neraka jahanam. Para sahabat berkata, wa inna halakafiyah ya Rasulullah, satu bagian dari api di dunia itu sudah cukup sebetulnya untuk menyiksa para penghuni api neraka. Namun kata Rasul, innaha fuddilat alaiha bitis'atin wasittina juz'an. Kata Rasulullah, namun api di neraka jahanam dilipat gandakan 69 kali lipat. Na'udzubillah min dzalik, semoga Allah menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Kemudian karena sangat panasnya api neraka jahanam, ayat selanjutnya tadi, takadu tamayyazu minal ghaid, hampir-hampir api neraka jahanam terpecah. Kata para ulama, yang pertama karena memang sudah panasnya luar biasa, ditambah lagi minal ghaid, ditambah dengan kemurkaan, kemarahan api neraka jahanam. Dan ini yang juga wajib kita imani. Semua yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul tidak boleh ditentang dengan akal atau logika. Masa api bisa marah? Sekali lagi Allah mengatakan takadu tamayyazu minal ghaid, yang murka neraka. Sebagaimana Allah mengabarkan neraka juga bisa berbicara. Yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid. Ketika kami mengatakan kepada neraka jahanam, kata Allah, halim talati, apakah engkau telah penuh? Neraka menjawab, wa taqul hal min mazid, apakah ada tambahannya? Sekali lagi, seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah mempercayai, membenarkan semua kabar berita dari Allah dan Rasulnya tentang sifat Allah, demikian pula tentang sifat neraka jahanam. Neraka jahanam, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, takadu ala istima'iha an yufariqa ba'duha ba'dan wa tataqatta' min syiddati ghaidiha alal kufar. Hampir-hampir api neraka jahanam itu terpecah belah, wa tataqatta', dan terputus karena syiddati ghaidiha, karena sangat murkanya kepada orang kafir. Sekali lagi, ini yang wajib diimani tentang sifat neraka jahanam. Mereka sangat murka kepada orang kafir dari berbagai jenis mereka, baik Yahudi atau Nasara dan yang lainnya. Fama dhannuka ma taf'alu bihim idza hussilu fiha. Lalu bagaimana apabila mereka orang kafir sudah di dalam neraka jahanam?
Alangkah dahsyatnya dan mengerikannya api neraka jahanam, terutama bagi orang-orang kafir tersebut. Tsumma dzakara tawbikhal khazanati li ahliha. Ya, setelah tadi azab yang pertama, teriakan yang sangat mengerikan. Yang kedua, mereka merasakan bagaimana dahsyatnya, panasnya api neraka. Ditambah yang ketiga, mereka diperolok oleh para penjaga neraka dari kalangan para malaikat. Ini juga kita meyakini tentang iman kepada para malaikat. Dan insya Allah sudah pernah kita sampaikan, iman kepada malaikat diantaranya meyakini yang pertama berkaitan dengan nama-nama malaikat secara global maupun terperinci, baik nama person atau nama jamaah kelompok dari malaikat. Ini nama kelompok para malaikat yang menjaga api neraka, artinya bukan satu malaikat, beda dengan malaikat Jibril itu satu, Mikail satu, dan seterusnya. Kalau di sini para malaikat penjaga neraka jahanam yang dinamakan dengan khazanatu an-nar, yang diketuai oleh malaikat Malik. Wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Para penghuni api neraka pernah berkata, wahai malaikat Malik. Ini sekali lagi yang memimpin khazanatu jahanam. Kita wajib mengimani kabar berita dari Allah dan Rasul tentang nama-nama malaikat, baik secara global maupun terperinci. Di antaranya ada nama malaikat Malik, itu satu malaikat, dan dia yang memimpin kelompok para penjaga api neraka. Kemudian mengimani apa? Sifat para malaikat. Kemudian mengimani tugas malaikat dan wujud para malaikat. Di antaranya dalam ayat ini Allah mengatakan tentang penghuni api neraka jahanam. Mereka ditanya oleh khazanatu jahanam, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Setiap kali dilemparkan di dalam api neraka sekelompok dari orang-orang kafir, para penjaga api neraka bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nadhir. Sekali lagi ini sebagai bentuk penghinaan dan celaan kepada mereka. Kalau dalam istilah para ulama, mereka disiksa dohiran wa batinan. Secara dohir mereka diazab dengan panasnya api neraka, dengan teriakan yang sangat keras. Kemudian batin mereka disiksa juga dengan tadi taubih, celaan kepada mereka oleh para malaikat yang menjaga neraka jahanam. Apakah tidak datang kepada kalian pemberi peringatan, yaitu para rasul, sehingga kalian mengikuti ajaran mereka? Ditaubih ay halukum hadihi wastiqaqumun nar ka'annakum lam tukhbaru anha. Kalian masuk neraka dan berhak masuk neraka, kalian disiksa ini, apakah kalian belum mendengar tentang kebenaran tauhid, tentang wajibnya ittiba kepada ajaran Rasul? Walam tuhadzirukumun nudzur minha. Apakah belum sampai kepada kalian para pemberi peringatan, yaitu para anbiya wa rusul? Ini pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Intinya ini untuk menyiksa batin mereka. Dan ini juga yang Allah firmankan dalam surat Az-Zumar. Kalau dasar ayat 71, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza.
Ya, kata Allah, ketika digiring sekelompok orang kafir ke neraka jahanam dalam keadaan bergerombolan, berombong-rombongan atau berjamaah, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumra, sampai ketika mereka datang ke neraka jahanam, dibukakan pintu neraka jahanam, kemudian mereka dikatakan oleh para malaikat penjaga neraka jahanam, alam ya'tikum rusulun minkum, tidakkah datang kepada kalian rasul? Itu yang dimaksud dengan nudzur, pemberi peringatan para rasul. Yatsluna alaikum ayati rabbikum, yang para rasul itu membacakan ayat-ayat Rabb kalian. Ini sekali lagi ada perincian sedikit yang berkaitan dengan ayat ke-8 dari surat Al-Mulk, ya, kullama ulqiya fiha faujun salam khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Nadhir dalam ayat ini ditafsirkan dalam surat Az-Zumar tadi, yaitu ar-rusul yang mereka membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-9, qalu bala, mereka yang sudah di neraka jahanam menjawab, bala, ya benar, qad ja'ana nadhir, sungguh telah datang kepada kami pemberi peringatan, yaitu para rasul. Fakadzabna, namun kami mendustakan. Wa qulna ma nazzalallahu min syai', dan kami mengatakan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. In antum illa fi dhalalin kabir, dan tidaklah kalian, yaitu para rasul, kecuali dalam kesesatan yang besar. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, fajama'u baina takdzibim al-khas wa takdzibil am bi kulli ma anzalallah. Antum perhatikan ayat ke-9 ini adalah ciri khas orang-orang musyrikin al-kafirin yang mereka tadi diancam neraka jahanam dan pasti masuk neraka jahanam. Ya, kenapa mereka sampai masuk ke neraka jahanam? Yang pertama, mereka menjamakkan antara mendustakan para rasul. Fakadzabna, mereka mengakui telah datang para rasul, namun mereka mendustakan. Yang kedua, mereka mendustakan semua ajaran Allah, ma nazzarallahu min syai'. Ya, kemudian kata Syekh, walam yakfihim dzalik, namun itu masih belum selesai bagaimana mereka menyikapi para nabi, para rasul. Ya, sudah mendustakan para rasul, mendustakan semua ajaran Allah, hatta a'lanu bidolalir rusul al-mundirin. Yang ketiga, sampai mereka terang-terangan menuduh, mengklaim para rasul itu sesat. Ya, maka layak mereka diazab di neraka jahanam dengan sehina-hinanya dan kekal abadi. Karena luar biasa perlakuan mereka, kebiadaban mereka kepada para rasul. Tidak cukup sekedar mendustakan para rasul, tidak cukup sekedar tidak mengimani para rasul, bahkan mereka tadi mendustakan semua ajaran Allah. Ditambah lagi mereka menuduh utusan Allah, manusia-manusia yang paling mulia, ya, di atas kesesatan yang nyata, fi dhalalin kabir. Dan ini yang sudah pernah dan sering kita sampaikan. Ada yang ingat enggak? Ya, kita kasih clue-nya, surat Al-A'raf. Masih ingat enggak ayatnya? Nah, tentang dakwah Rasul yang pertama. Anak ingin ayatnya. Ada yang hafal ayatnya? Ada yang ingat? Allah mengatakan, laqad arsalna nuhan ila qaumihi
Faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Beliau mengatakan, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, ibadahilah Allah. Sekali-kali kalian tidak memiliki sesembahan yang hak kecuali Allah. Ini Rasul pertama diutus ketika muncul pertama kesyirikan di atas muka bumi ini, yaitu menyembah 5 orang soleh, Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasra. Namun ketika Allah mengutus Nabi Nuh untuk mengembalikan manusia ke cahaya tauhid, meninggalkan kegelapan syirik, ya, kaumnya mengatakan, qalal mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Para tokoh-tokoh kaum Nabi Nuh mengatakan, menjawab seruan Nabi Nuh dengan mengatakan, sesungguhnya kami menganggapmu dalam kesesatan yang nyata. Sekali lagi, maka layak mereka diazab dengan azab yang pedih di neraka, di antaranya karena mereka mendustakan dakwah Nabi Nuh plus menuduh dai tauhid di dalam kesesatan yang nyata. Ini surat Al-A'raf ayat 59 dan 60. Demikian pula ayat berikutnya 65 sampai 66 tentang dakwah Nabi Hud juga sama, diperlakukan sama dengan Nabi Nuh tadi oleh kaumnya. Ya, kata Allah, wa ila adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud yang seruannya sama dengan Nabi Nuh, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, ibadahilah Allah. Sekali-kali kalian tidak memiliki sesembahan yang hak kecuali Allah. Apa jawaban kaum Ad? Qalal mala'ul ladina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Dan orang-orang kafir dari kaum Ad, mereka mengatakan, sesungguhnya kami menganggapmu wahai Nabi Hud fi safahatin, dalam kedunguan, dan kami menganggapmu itu berdusta. Ini sekali lagi fakta sejak dahulu sampai detik ini, orang-orang kafir musyrikin, mereka tidak hanya menentang dakwah tauhid, namun mereka memutarbalikkan fakta yang ada, yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak, yang menyeru kepada tauhid dianggap sesat, namun yang menyeru kepada kesyirikan dianggap di atas kebenaran. Ini sekali lagi yang sudah ada sejak Rasul pertama Nabi Nuh alaihi salam sampai yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya mereka para penghuni neraka dari orang-orang kafir, mereka mengakui akan kelakuan mereka ketika di dunia, ketika didakwai tauhid, mereka mendustakan dan sekaligus menuduh para dai-dai tauhid dalam kesesatan fi dolalin kabir. Wahumul hudatul muhtadun. Padahal para anbiya wa rasul, mereka adalah pemberi petunjuk. Walam yaktafu bimujarradid dolal. Bahkan kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, tidak cukup mereka mengata-ngatai, mengolok Nabi dengan mengatakan dalam kesesatan, ditambah kabir, dalam kesesatan yang besar. Luar biasa permusuhan mereka dengan para al-anbiya wa rasul yang menyuruh kepada at-tauhid. Maka demikian pula sampai akhir zaman, yang menyeru kepada tauhid, melarang dari kesyirikan, juga merasakan apa yang dialami oleh para nabi, para rasul, didustakan dakwah tauhid, ditentang, dimusuhi dakwah tauhid, dan dicelah, dituduh dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang keji. Dan ini sekali lagi tidak aneh kalau para nabi saja manusia terbalik dituduh tadi.
Nabi Nuh dikatakan fi dolalin mubin. Nabi Hud dikatakan fi safaha, dalam kedunguan, dikatakan berdusta. Dan semua para nabi dikatakan fi dolalin kabir, dalam kesesatan yang besar. Namun sebagaimana Allah katakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana para ulul azmi mereka bersabar. Kata Syekh Abdul Mas'adi, tidak cukup mereka mengatakan Nabi, Rasul itu sesat, ditambah sesat yang sangat mendalam, yang sangat besar. Bal ja'alu dolalahum dolalan kabira. Mereka mengatakan Nabi dalam kesesatan yang besar. Maka kata Syekh di sini, fa ayu inadin wa takabburin wa dhulmin yushbihu hada. Mana lagi penentangan, kesombongan, kedoliman yang lebih besar daripada kelakuan orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin yang mendustakan para nabi, mendustakan dakwah tauhid yang mereka bawa, mendustakan ajaran Allah, dan menuduh para anbiya wa rasul dalam kesesatan yang nyata. Maka sekali lagi, sungguh maha adil Allah ketika memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina, kekal selama-lamanya. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Bayyinah tadi, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka sejelek-jelek makhluk. Maka bagaimana mungkin dikatakan orang muslim punya surga sendiri, orang kafir punya surga sendiri, sedangkan mereka, inilah kelakuan mereka terhadap para al-anbiya wa rasul. Ditambah lagi kata Allah ayat ke-10, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ini di antara bentuk penyesalan mereka, dan mereka mengatakan seandainya kami mendengar, kami berpikir yang jernih, kami tidak termasuk penghuni ashabis sa'ir. Kata Syekh, wa qalu mu'tarifin bi adami ahliyatihim lil huda war rasyad. Mereka mengatakan tadi dalam keadaan mengakui bahwasanya mereka memang tidak layak mendapatkan petunjuk. Kenapa? Tadi karena mereka mendustakan kebenaran yang dibawa oleh para rasul. Ini yang sering kita sampaikan, di dunia ini ada hukum sebab akibat. Dalam urusan dunia atau urusan akhirat. Dalam urusan dunia kita nggak mungkin kenyang tanpa makan. Meskipun semuanya dengan seizin dari Allah. Kita nggak mungkin bisa pandai dalam segala bidang ilmu kecuali dengan belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Ya, demikian pula urusan akhirat. Kita nggak akan mungkin di atas siratal mustaqim. Meskipun kita sudah mengatakan tiap hari ihdinas siratal mustaqim, kalau kita tidak mau menelusuri as-siratal mustaqim yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah mengatakan, ya wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan yang mengikuti selain jalan orang yang beriman, yaitu jalannya para sahabat, kami sesatkan, kami palingkan kemana dia berpaling, dan kami masukkan ke neraka jahanam. Ada hukum sebab akibat. Allah tidak akan mungkin menyesatkan manusia, menjadikan mereka kafir, menjadikan mereka tersesat, kecuali setelah mereka menolak kebenaran. Dan ini yang sudah sering kita contohkan. Abu Lahab kurang apa? Dekat kekerabatannya dengan Rasul, pamannya Rasul, langsung didakwai tauhid oleh Rasul SAW. Namun justru dia menentang, memusuhi dakwah tauhid yang dibawa oleh Rasul SAW. Maka Allah matikan dalam keadaan musyrik kafir, kekal dalam api
neraka dan dihina sepanjang masa dengan diturunkannya ayat tabat yada abi lahabin wa tab. Ada hukum sebab akibat. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling dari tauhid, dari sunnah Rasul, semakin Allah palingkan. Namun sebaliknya, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yang bersungguh-sungguh kata Allah mencari jalan kami, akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Maka sekali lagi, orang musyrikin, orang kafirin di hari kiamat ketika sudah masuk neraka jahanam, mereka mengakui tentang keadilan Allah, bahwasanya memang mereka layak diadab, disiksa karena mereka tidak mau mengikuti jalan petunjuk yang sudah nampak jelas di hadapan mereka. Dan Allah pun menciptakan bagi mereka berbagai macam anggota tubuh mereka yang bisa mereka gunakan untuk menerima dan mengetahui al-haq minal batil. Namun mereka tidak gunakan itu semuanya. Mereka mengatakan lau kunna nasma'u, seandainya kami mau mendengar. Nanti akan disampaikan di sini bukan sekedar mendengar, mereka tidak tuli. Telinga mereka masih sehat. Secara dohirnya cuma mereka mendengar, tapi mereka tolak dakwah kebenaran. Au naqilu, dan seandainya kami mau berpikir yang waras, yang sehat, maka kata mereka kami tidak termasuk penghuni as-sa'ir. Ini yang Allah sekali lagi juga firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 179, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami akan masukkan kebanyakan dari jin dan manusia ke dalam neraka jahanam. Mereka punya hati namun tidak untuk memikirkan kebenaran, mereka punya mata namun tidak untuk melihat kebenaran, mereka punya telinga namun tidak untuk mendengarkan kebenaran. Mereka seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka orang-orang yang lalai. Wallahu ta'ala alam, kurang lebih mohon maaf, wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.